Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat YouTube. Jumpa dan ketemu kembali bersama saya Titis S. Juandar. Dalam video kali ini saya mau membuat video untuk pertanyaan dari rekan-rekan. Kebetulan saya jualan salah satu walkie-talkie ya, ada handy-talkie, ada walkie-talkie. Banyak sekali yang menanyakan tentang jangkauan atau seberapa jauh sih walkie-talkie yang ini Tafware BF T1, ada juga Baofeng BF T1, sama saja, asalkan BF T1 sama, mau brand dari Tafware, mau brand dari Baofeng, Baofeng dan sebagainya sama. Banyak sekali yang tanya jangkauannya berapa. Nah, ini sulit sekali saya jawab. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu, mungkin ada beberapa pemula yang belum paham, tapi saya yakin banyak yang sudah mengerti atau sudah paham. Jadi video ini saya tujukan untuk yang belum paham dan menanyakan seberapa jauh jangkauan dari BF T1. Jawabannya adalah tergantung. Kenapa tergantung? Banyak sekali faktor yang mempengaruhi jarak dari sebuah radio ya. Di sini saya akan memberikan 3 jenis contoh radio. Yang pertama adalah ini namanya walkie-talkie. Ada yang nyebut HT, bolehlah. Tapi lebih tepatnya kalau saya bilang ini walkie-talkie. Sedangkan ini handy-talkie atau HT. Nah, kalau yang ini HT. Ini radio juga namanya. Dan satu lagi di bawah sebentar. Nah, ini kita sering menyebutnya rig. Jadi ini rig, ini walkie-talkie, ini HT ya. Tiga-tiganya apakah sama? Ya, sama. Mereka sama-sama radio, mereka sama-sama radio komunikasi, mereka bisa saling terhubung, ini bisa kehubung ke sini, ini bisa hubung ke sini, ini bisa hubung ke sini. Semuanya bisa. Tapi apakah mereka berbeda? Ya, berbeda. Bedanya apa? Bedanya adalah kemampuan dan fiturnya. Kalau boleh saya ibaratkan, ini anak-anak, ini remaja, ini dewasa. Akan bahas apa sih faktor yang mempengaruhi dari jarak jangkauan sebuah radio. Yang pertama adalah power atau kekuatan dari radio tersebut. Kalau walkie-talkie rata-rata memiliki power 1 watt ya, hanya 1 watt. HT rata-rata memiliki power 3-5 watt. 3-5 ya. Yang pertama tadi 1, kalau HT 3-5. Sementara rig yang di bawah yang saya videokan tadi itu bisa memiliki power 50-80 watt. Ini sama halnya manusia. Ketika manusia berbicara pelan, sedang, dan teriak, itu akan mempengaruhi jarak. Jadi power dari radio yang saya sebutkan sebagai faktor pertama itu mempengaruhi jarak. Yang kedua adalah antena. Nah, lihat, ini walkie-talkie, antenanya seperti ini ya, seperti ini. Ini HT, antenanya seperti ini, lebih panjang. Dan ini adalah salah satu antena di mobil, yaitu antena Larsen. Lalu ini antena telek, lebih tinggi dari manusia. Ini adalah antena pengarah. Yang ketiga adalah propagasi. Propagasi itu lingkungan sekitar. Jadi pancaran dari sebuah radio ini ke lawan bicara kita, itu apakah ada penghalang? Penghalangnya itu apa? Yang pertama, penghalang itu bisa pohon, bisa rumah, bisa gedung, bisa bukit. Jadi semakin banyak halangan, tentu semakin memperpendek jarak atau jangkauan. Seperti halnya kalau kita sedang berkomunikasi antara si A dan si B, kalau kehalang tembok walaupun jarak 1 meter itu kan juga mempengaruhi jarak komunikasi kita. Jika lost tanpa penghalang, misalkan kita di pantai atau tanpa penghalang, mungkin antena kita tinggi, itu tentu jaraknya sangat jauh, bisa sangat jauh. Faktor yang keempat adalah perangkat
yang digunakan oleh lawan bicara kita. Jadi yang saya sebutkan tadi, antena dan power, kualitas dari antena dan kekuatan seberapa besar dari power yang dimiliki oleh lawan bicara kita, itu juga mempengaruhi jarak. Jadi misalkan kita sudah menggunakan perangkat yang bagus, powernya besar, antenanya bagus, lalu lawan bicara kita juga menggunakan antena yang sangat bagus dan power yang sangat besar, itu jaraknya pasti akan maksimal dibandingkan lawan bicara kita menggunakan radio yang antenanya ala kadarnya atau kecil atau pendek atau mungkin powernya kecil. Itu juga sangat berpengaruh. Mungkin kalau boleh saya bilang agak keras ya, mohon maaf, kalau lawan bicara kita pakai batu bata, sebagus apapun perangkat kita kan nggak mungkin sampai. Jarak 1 meter pun nggak akan sampai kalau lawan bicara kita pakai batu bata. Makanya yang keempat saya sebut adalah kualitas perangkat yang digunakan oleh lawan bicara kita. Sedangkan faktor yang kelima yang terakhir adalah direct atau menggunakan fasilitas RPU atau repeater. Direct itu adalah si A dan si B bicara secara langsung. Secara langsung itu disebut direct. Repeater itu adalah radio pancar ulang. Jadi misalkan gini, ada si A bicara, diterima oleh tengah-tengah si B perangkat repeater, lalu dipancarkan lagi ke si C. Nah, dengan seperti itu A dan C akan berkomunikasi dengan jarak yang sangat jauh karena di tengah-tengahnya difasilitasi oleh pancar ulang. Itu yang disebut repeater. Dan banyak sekali juga sekarang sudah berkembang repeater yang menggunakan fasilitas internet. Tentu saja kalau menggunakan fasilitas internet bisa sangat jauh, sampai luar negeri pun bisa. Jadi hanya dengan walkie-talkie kecil seperti ini sampai luar negeri, kalau kita mau membangun sistem repeater link atau gateway dengan internet, tentu bisa sangat jauh. Oke, sudah saya sebutkan 5 faktor yang mempengaruhi. Jadi kesimpulannya bukan berarti walkie-talkie ini jelek, bukan. Menurut saya, rekan-rekan, untuk menentukan pilihan radio apa yang kita gunakan, itu cari tahu dulu mau kita pakai untuk apa. Misalkan kita hanya untuk komunikasi, koordinasi antar gedung atau jarak pendek saja, atau mungkin wedding organizer lagi ada acara hajatan atau apa, pakai ini cukuplah. Jarak-jarak di bawah 500 meter ya, sama-sama pakai ini cukup. Kalau mungkin kita agak pengen jauh jangkauannya, ya kita pakai perangkat yang lain, atau mungkin sangat jauh ya kita membangun sistem yang lain. Jadi kita gunakan perangkat radio sesuai kebutuhan. Ekspektasi kalian jangan terlalu berlebihan tentang radio ini. Jadi jawabannya tetap tergantung ya. 1 kilo tidak sampai bisa, sampai luar negeri pun ini juga bisa. Nah, oke? Jadi tergantung 5 faktor yang saya sebutkan tadi. Oke, cukup sekian video dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kesannya menggurui atau gimana, mohon maaf banget ya. Ini hanya penjelasan karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan berapa sih jangkauan dari BFT1. Saya bingung mau jawab, pasti itu saya bingung. Jawaban saya selalu tergantung. Jika saya jawab tergantung, pasti ada pertanyaan tergantung apa. Saya harus menjelaskan lagi. Daripada saya terus-terusan menjelaskan, mending saya buatkan video, kalian simak video ini sampai selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf jika terlalu lama. Jika ada pertanyaan lanjutan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.